Jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita datang di kebunnya Pak Yoyo ya, di kebunnya Pak Yoyo yang sudah begini rumputnya ya. Pisangnya bagus, tapi rumputnya belum dirawat teman-teman. Jadi kemarin saya arahkan kalau bisa ditebasi aja, jangan disemprot. Terus tadi pagi orangnya ngebel suruh ngecek aja dulu kalau sudah nanti gimana caranya dia besok mau mengerjakan cara ditebas pakai mesin rumput. Nah, setelah ditebas pakai mesin rumput itu ini untuk rumputnya ditaruhkan di atas pisang ya. Teman-teman, dimasukkan di atas pisangnya supaya tidak merusak lingkungan. Kalau disemprot dia kan rusak anunya, akar-akarnya ini sudah busuk, disedot sama akar. Jadi teman-teman, kalau pupuk organik ini kita nyetakkan sendiri supaya kita kumpulin di bawah-bawah pisang yang sudah kita paret kayak gini ya, yang sudah diparet-paret itu, ini dikumpulin teman-teman ya, supaya teman-teman tidak mupuk. Termasuk sampah-sampah begini ini nanti dibuang juga teman-teman di samping-sampingnya. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya setiap hari ketemu sama channel Wiratadaya ya. Karena channel Wiratadaya ini selalu informasikan pertanian organik teman-teman. Karena kita di Kalimantan Timur ini masih jarang yang manfaatkan pupuk alam ya. Kalau kita selalu pakai pupuk alam karena kegiatan kita hari-hari untuk pupuk alam ya. Pupuk alam artinya apapun jenis tanamannya kita bikinkan pupuk dari alam. Nah, artinya pupuk dari alam itu sampah-sampah rumput, rumput liar, dan sampah-sampah misalkan ada daun gamal, daun pisang, daun bambu, kita kumpulin teman-teman, kita cacah, kita masukkan ke dekat tanaman. Kalau tanaman pisang ini lebih mudah kalau untuk pupuk organik teman-teman, karena kita nggak usah fermentasi. Nah, kita nggak usah fermentasi kayak di tanaman cabai, tomat, terong, dan lain-lain ya. Kalau pisang ini cukup kita tebas, kumpulin di sampingnya ya. Taruh di atasnya itu. Tapi dikasih lubang teman-teman supaya kalau ada air hujan itu tidak ke tempat itu ya. Dia nggak larut, dia tetap masuk ke dalam air itu tadi. Itu kalau musim hujan teman-teman. Jadi maka dari itu teman-teman, kita nyiptakan pupuk organik, pertanian organik ini dari inisiatif kita supaya teman-teman yang merasa modalnya belum banyak kalau mau tani itu bisa ngikuti teman-teman. Jadi kunci utama adalah yakin dan percaya diri dan tenaganya sehat. Itu aja. Ya, jadi kalau lainnya itu kayaknya nggak ada teman-teman, untuk biaya tambahan itu nggak ada ya, nggak ada tambahan. Tapi kalau yang untuk pupuk lain yang misalkan kayak ini bahan pokoknya kayu gamal begini nih. Nah ini teman-teman, kayu gamal ini bisa teman-teman. Kayu gamal ini juga, ini daunnya untuk pupuk bisa ya. Karena kita selalu ngeracik pupuk ini ya. Ini walaupun begini saya sayang teman-teman ya, saya malah nanam ini ya. Kita itu nanam kurang lebih 30 meter kali 20 meter teman-teman, nanam ini teman-teman. Karena ini ada rencana nanti untuk makan kambing, kohe kambingnya bermanfaat teman-teman ya. Jadi kita nginguin nanam ini sama kambing. Jadi kambingnya pupuknya bermanfaat, ininya bisa untuk pupuk juga teman-teman ya. Kohe kambingnya jadi, ini jadi duit juga gitu. Jadi pekerjaan itu teman-teman, di Kalimantan ini apapun yang kita kerjakan bisa jadi uang teman-teman ya. Itu tidak sia-sia. Jadi tenaga kita yang kita setiap hari kita banting tulang itu enggak sia-sia. Karena manfaatnya ada ya. Manfaatnya itu tadi, kita bisa tani, pupuknya enggak beli. Nah, kita bisa ngingu kambing, kohenya ayam, kohenya kambing jadi pupuk, daun-daunnya ini sisa jadi pupuk teman-teman ya. Terus rumput-rumput liar seperti ini bisa untuk pupuk. Jadi makanya teman-teman, kalau bisa kita jangan main semprot ya, kita main tebas saja.
Karena kalau kita main semprot itu memang luar biasa teman-teman. Cepat bagus ya. Cuman tanaman kita ini ndip-ndipen ya. Ndip-ndipen artinya ndip-ndipen itu kita terlalu terinfeksi sama racun ya. Tanaman kita itu jadi stres ya, kurang bermanfaat ya, kurang bagus ya. Boleh teman-teman, kalau yang tidak ada tanamannya itu bolehlah kita pakai semprot ya. Misalkan yang masih tanah kosong, belum ada tanaman. Kalau udah kayak gini, kita akar yang kita semprot ini busuk, disedot sama tanaman kita teman-teman ya. Misalkan ini ya, akar ini suket ini, rumput-rumput ini akarnya busuk. Kita semprot pakai gramason atau obat kuning atau bionasa atau Roundup ya. Mati teman-teman. Dalam 1 minggu ini udah lenyap. Tapi si akar rumput ini tadi teman-teman, ini kan udah busuk. Nah setelah busuk dimakan akar tanaman kita, itu otomatis kan keracunan juga akar tanaman kita teman-teman. Jadi hindari kalau sudah ada tanaman ini, minimal ya kita tebas itu ya 1,5 meter lah dari pohon ya. Gitu yang kita jauhi 1,5 meter dari pohon itu yang dilarang disemprot ya. Makanya teman-teman tani yang khususnya petani organik ini teman-teman, kita suruh kasih lubang di atas tanaman. Di sebelah tanaman itu sekitar 1,5 meter ya. Misalkan pisang, ada mangga, ada durian dan sebagainya ya. Itu di lubang di atasnya supaya kita kalau nyemprot ada batasnya teman-teman, ada batasnya lubang tadi ya kalau kita nyemprot. Nah tapi kalau yang enggak ya enggak apa-apa, yang biasa enggak pakai semprot malah bagus. Syukur itu supaya kita bisa menghemat obat dan bisa menjaga tanaman kita maksimal dengan bagus ya, seperti ini ya teman-teman. Bagus kayak ini karena kalau tanaman kita enggak kita jaga enggak seperti ini teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih.